Ya, shalom. Mari kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita untuk kita mau beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini, Minggu Prapaskah yang kedua, hari perhentian yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari kita mau mengagungkan Tuhan, memuji nama Tuhan, karena Dia yang hadir di tengah-tengah kita, Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kudus, yang layak menerima pujian dan penyembahan kita. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 2, kita nyanyikan ayat 2 dan ayat yang ketiga. Suci, 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 kaum kudus tersungkur di depan tahtamu. Biarlah kita juga boleh tersungkur di hadapan Tuhan, memberi pujian dan penghormatan kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Suci, 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 kaum kudus tersungkur di depan tahtamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajahmu, kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi 3 ayat 7 dan ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Namun, apapun yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, aku telah menganggap hal itu kerugian karena Kristus. Bahkan lebih lagi, aku juga menganggap segala sesuatu sebagai kerugian karena meningkatnya pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, yang karena Dia aku telah kehilangan segala sesuatu dan menganggapnya sebagai sampah, supaya aku boleh mendapatkan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita
bahwa Kristus adalah harta kita yang kekal. Dengan meningkatnya pengenalan kita akan Tuhan, maka segala sesuatu yang lain selain daripada Tuhan Yesus itu tidak berguna. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa dia rela kehilangan segala sesuatu. Dia rela menganggap segala sesuatunya sebagai sampah karena dia boleh mendapatkan Kristus. Biarlah hati kita senantiasa terpaut kepada Tuhan dan bukan kepada hal-hal yang lain daripada Tuhan. Biarlah kita menjadikan Tuhan harta kita yang kekal, Dia yang teristimewa di dalam kehidupan kita. Jika kita memiliki sikap hati sedemikian, maka kita tidak akan mudah jatuh ke dalam pencobaan dunia ini yang menawarkan begitu banyak kenikmatan, materialisme, dan sebagainya. Biarlah kita semakin cinta kepada Tuhan, karena Dia adalah harta kekal di dalam kehidupan kita. Mari kita kembali memuji Tuhan. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 386. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Manisnya nama penebus untuk yang beriman. Biarlah dengan pujian ini, hati kita boleh semakin mencintai Tuhan. Kita boleh memelihara nama Tuhan dalam hidup kita. Nama Tuhan itu nama yang manis, nama yang penting, nama yang berarti. Pelipur hati, penolong, sahabat, dan segala sesuatu bagi kita yang diberikan oleh surga kepada kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Mari kita terus memuji Tuhan, saudara. Kita bermazmur dari Mazmur 27, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 27, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Mohon kesediaan Saudari Eli bisa membaca untuk kita. Mazmur 27 ayat 4 sampai 8. Ya, terima kasih. Mazmur 27 ayat 4 sampai 8. Satu hal yang kuinginkan dari Yahweh, itulah yang kucari, supaya aku tinggal di rumah Yahweh seumur hidupku, untuk menyaksikan kemuliaan Yahweh dan mengagumi bait-Nya. Sebab pada masa kesukaran, Dia melindungi aku dalam rumah-Nya, dalam persembunyian di kemah-Nya, Dia mengangkat aku ke atas gunung batu. Dan sekarang tegaklah kepadaku, tegaklah kepalaku terhadap musuh-musuh di sekelilingku, dan aku akan mempersembahkan kurban sorak-sorai di kediamannya. Aku akan bernyanyi dan bermazmur bagi Yahweh. Dengarkanlah suaraku, ya Yahweh, ketika aku berseru,
dan kasihanilah aku, jawablah aku. Hatiku setuju denganmu. Carilah wajahku, maka aku akan mencari wajahmu, ya Yahweh. Amin. Ya, amin. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama dengan pemazmur. Kita mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah hati kita setuju dengan firman Tuhan yang menjadi panduan, menjadi pelita di dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mencari Engkau, aku mau supaya Tuhan Engkau boleh melawat aku di dalam kehidupanku dengan firman-Mu. Kita mau mempersiapkan diri untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dari Kidung Jemaat 27 ayat 1 dan ayat selanjutnya kita nyanyikan di dalam bahasa Inggris sebagai pujian persiapan kita. Meski tidak layak diriku Tuhan, tapi oleh karena darah-Mu, aku datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama sebelum kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita nyanyikan bahasa Indonesianya dan kita nyanyikan bahasa Inggrisnya. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Just as I am without one plea, but that Thy blood was shed for me, and that Thou bids me come to Thee, O Lamb of God, I come, I come. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Di monitor nanti akan ada ayat-ayat firman Tuhan, tetapi saya mengimbau Bapak Ibu juga bisa mempersiapkan Alkitab di tangan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ada 3 pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Dan pembacaan yang kedua terambil dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14 dan Lukas 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mari kita membaca terlebih dahulu Matius pasal 5 ayatnya yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena merekalah yang memiliki kerajaan surga. Kita lanjutkan dari Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Lukas 18 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-18. Boleh saya minta Opung Boru
Cik Sian untuk membacakan bagi kita Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya sendiri orang benar dan rendah orang-orang lain, dia mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait suci untuk berdoa, yang satu orang Farisi dan yang satu pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa, "Ya Elohim, aku bersyukur kepadamu seperti orang-orang lain yang serakah, tidak jujur, pezina, atau seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali dalam seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari yang aku hasilkan." Tetapi pemungut cukai itu berdiri dari jauh. Ia tidak berani memandang ke langit. Sebaliknya, ia memukul-mukul dadanya sambil berkata, "Ya Elohim, berikanlah belas kasihan-Mu kepadaku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan, sementara yang lain tidak. Sebab setiap orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Ya, puji nama Tuhan. Pembacaan berikut dari Lukas 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Ya. Shine bisa membaca untuk kita? Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Ya. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Ketika mengangkat wajahnya, dia melihat orang-orang kaya sedang memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan. Dia melihat juga seorang janda miskin sedang memasukkan 1/64 dinar di situ. Dia berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan kepada Elohim dari kelimpahannya. Tetapi ia memberi dari kekurangannya, yaitu seluruh nafkah hidupnya." Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu menuntun kami di dalam langkah kehidupan kami, sehingga kami memuliakan Engkau dengan menaati firman-Mu setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, berkatilah perenungan kami Tuhan, buatlah kami mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita memasuki Injil Matius pasal yang kelima, dan kita akan memperhatikan satu ayat di dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga yang sudah kita baca tadi. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan Matius pasal 5-7 adalah rangkaian khotbah Tuhan Yesus di bukit. Jadi Tuhan Yesus naik ke atas bukit dan mengajar banyak orang di sana. Dan khotbah ucapan bahagia adalah bagian yang sangat terkenal dari rangkaian khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Khotbah ini dikenal dengan khotbah ucapan bahagia, tapi sebenarnya terjemahan yang lebih tepat adalah diberkatilah. Jadi bukan berbahagialah, tetapi diberkatilah. Jadi itu adalah
penerjemahan yang lebih tepat ya, diberkatilah. Diberkatilah orang yang miskin dalam roh, diberkatilah orang yang berduka cita, diberkatilah orang yang lembut hatinya, dan seterusnya. Tapi kita tidak terlalu mempersoalkan hal itu karena tentu kalau orang itu dia diberkati, pastilah dia akan berbahagia ya. Baik. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan konsep diberkati di dalam khotbah ucapan bahagia ini, di situ kita bisa melihat konsep Alkitab bahwa hidup yang diberkati itu tidak ditentukan oleh hal-hal eksternal, hal-hal di luar dari diri kita, ya. Misalnya seperti materi, ya, atau status sosial, atau pendidikan, atau teman hidup, misalnya, ya, atau apa saja yang hal-hal yang eksternal yang di luar diri kita, ya. Kalau kita tidak dilahirkan dari status sosial yang tinggi, bukan berarti kita tidak diberkati. Nah, itu kata pengajaran dari Alkitab, ya. Kalau kita itu tidak punya banyak uang atau tidak punya banyak materi, bukan berarti kita itu tidak diberkati. Kalau misalnya kita tidak menikah, bukan berarti kita tidak diberkati. Tidak bisa kita katakan bahwa orang yang punya keluarga, orang yang punya teman hidup itu lebih beruntung daripada orang yang, atau lebih diberkati daripada orang yang tidak punya teman hidup, tidak menikah dan sebagainya, seperti itu, ya. Karena hal-hal seperti itu, sekali lagi Alkitab mengatakan bahwa hidup yang diberkati itu tidak ditentukan oleh hal-hal yang seperti itu. Tetapi hidup yang diberkati itu ditentukan oleh apa? Memiliki karakter batin. Nah, karakter batin yang bagaimana? Karakter batin yang seperti diucapkan Tuhan Yesus dalam ucapan bahagia, dalam khotbah ucapan bahagia. Dan pada pagi hari ini kita akan memperhatikan salah satu, yaitu di dalam ayat yang ketiga. Ya. Nah, saya yakin bahwa Tuhan memberikan butir pertama ucapan bahagia itu di Matius pasal 3 itu, diberkatilah orang yang miskin di dalam roh, karena kerajaan surga adalah milik mereka. Saya yakin Tuhan menaruh poin ini sebagai poin yang pertama, karena memang saya pikir ya Tuhan itu melihat ya, bahwa masalah materi itu, masalah kepemilikan materi, masalah mengejar hal-hal yang eksternal, kebahagiaan yang eksternal ya, bukan situasi atau keadaan karakter batin kita ya. Kalau kita mengejar hal-hal yang eksternal itu justru tidak mendatangkan keberkatan, justru tidak mendatangkan kebahagiaan. Seperti yang diperingatkan oleh firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan 10. Saya bacakan di sini. Akan tetapi kesalehan dengan rasa cukup itu adalah keuntungan yang besar. Ya, perhatikan di sini dia pakai kata kesalehan. Kesalehan itu berarti itu karakter batin. Ya. Kalau terjemahan lain itu kan mengatakan ibadah ya, ibadah dengan rasa cukup. Kalau ibadah itu kan sesuatu yang kita lakukan, ya kan? Itu eksternal. Jadi terjemahan yang tepat itu adalah sebenarnya kesalehan, bukan ibadah. Ya, kesalehan, karakter batin dengan rasa cukup itu adalah keuntungan yang besar. Ya, karakter batin yang saleh disertai dengan rasa cukup itu adalah keuntungan yang besar. Firman Tuhan katakan, sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia, jelas pula bahwa kita tidak berkuasa untuk membawa apapun keluar. Jelas ya, ketika kita lahir kita tidak membawa apa-apa. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita tidak bawa apa-apa juga. Iya kan? Segala segala yang kita kumpulkan
selama kita masih hidup kita tinggalkan pakaian kita, ya, koleksi-koleksi kita, gitu ya, buku-buku kita, ya kan, nah, seperti itu, atau ya harta kita, pernak-pernik, pakai dan segala macam itu kita tinggalkan semua, ya, kita tidak bawa, ya, itu peti mati itu kan ukurannya cuman satu badan kita, mau muat apa di dalam, ya kan, kita tidak bawa, semua kita tinggalkan. Dan manakala memiliki makanan dan pakaian kita akan dibuat cukup dengan hal-hal itu. Ya cukup, makanan dan pakaian, kita punya makanan, kita punya pakaian, cukup. Namun mereka yang berhasrat untuk menjadi kaya, mereka jatuh ke dalam pencobaan dan jerat, dan berbagai keinginan yang bodoh, yang menyakitkan, yang sedang menenggelamkan manusia ke dalam kehancuran dan kebinasaan. Nah, perhatikan di sini, saya beri penekanan di sini ya. Ayat ini, namun mereka yang berhasrat untuk menjadi kaya, dipakai kata berhasrat di situ artinya selalu ingin nambah, ya, berhasrat untuk menjadi kaya, selalu ingin, saya bisa punya apa, saya bisa pegang apa, ya, sudah ada satu mau tambah lagi, sudah ada dua mau tambah lagi, ya. Nah, kalau orang berhasrat untuk menjadi kaya, artinya apa? Dia itu hatinya itu tertuju untuk mendapatkan. Nah, seperti itu akan membuat mereka jatuh ke dalam pencobaan dan jerat. Karena apa? Karena keinginan seperti itu adalah keinginan yang bodoh, ya. Berbagai keinginan yang bodoh. Dan itu menyakitkan. Menenggelamkan manusia ke dalam kehancuran dan kebinasaan. Kalau Bapak Ibu memperhatikan kasus yang terjadi akhir-akhir ini di tanah air ya, bagaimana orang-orang muda yang crazy rich gitu ya. Crazy rich itu kalau diterjemahkan itu dalam bahasa Indonesia itu kaya seperti setan begitu ya kan, kaya sekali gitu. Wah, beli apa namanya jam tangan harga 2 miliar, murah loh gitu. Beli baju kaos harga 2 miliar, murah loh gitu ya kan. Nah, seperti itu ya. Akhirnya apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Ya. Mereka jatuh ke dalam jurang yang menenggelamkan. Ya. Uang yang sedemikian banyak yang dihasilkan dari cara yang tidak baik, ya, cara berdosa, ya, itu mendatangkan kehancuran dan kebinasaan. Nah, Tuhan mengingatkan kita, ya, jangan kita mempunyai hasrat untuk menjadi kaya, ya, karena itu akan menenggelamkan dan menghancurkan kita. Sebab akar segala kejahatan adalah cinta uang yang olehnya beberapa orang ketika menginginkan telah disesatkan dari iman dan telah menyiksa dirinya sendiri dengan berbagai kesusahan. Bukan uang itu yang masalahnya. Masalahnya adalah cinta akan uang itu. Kita lihat orang yang pamer kekayaan, lihat dia crazy rich gitu ya. Kita lihat dia, wah ini kaya sultan gitu ya kan. Kita juga kepingin, akhirnya kita jatuh kepada, kita ikut-ikut investasi bodong dan sebagainya. Yaitu, kita cinta akan uang. Kita mengidentifikasi diri dengan uang. Saya pikir ini bukan cuma uang saja. Tapi kalau kita mengidentifikasi diri dengan segala sesuatu yang eksternal, ya, bukan karakter batin yang saleh, nah itu akan mendatangkan kehancuran. Ya kan? Kalau kita tidak punya pacar, tidak punya teman hidup, kita rasa kurang gitu ya. Kita rasa tidak bahagia, kita rasa tidak diberkati. Akhirnya orang jatuh ke dalam berbagai kesusahan. Ada seorang selebritis, seorang artis tanah air yang begitu cantik, ya, mungkin umurnya tidak jauh dari saya sih, kalau saya perhatikan ya. Begitu cantik, terkenal, tapi sudah banyak umur belum menikah pada waktu itu. Ya, anak Tuhan.
Tapi mungkin karena terus-menerus ditanya kapan menikah, kapan menikah, kapan menikah, karena teman-teman yang semua sudah menikah, dia tidak menikah, ya akhirnya dia menikah dengan orang yang tidak seiman. Dia menikah dengan orang yang tidak seiman, seorang yang berpangkat, seorang yang tentu banyak duitnya, kaya raya, ya. Dan dia meninggalkan Kristus. Kemarin saya membaca beritanya, dia depresi. Bahkan dia curhat di Twitternya, dia mengalami permasalahan dengan kesehatan mentalnya. Seringkali di tengah malam dia berteriak-teriak ketakutan. Jadi itulah saudara ya, firman Tuhan itu sudah mengingatkan kepada kita. Kesalehan dengan rasa cukup itu adalah keuntungan yang besar. Kalau kita mengejar keberkatan hidup itu dari hal-hal di luar, dari materi, dari pencapaian, dari uang, dari manusia, ya, maka itu akan mendatangkan kehancuran dan penyiksaan. Ya, kita tersiksa dengan berbagai kesusahan. Mari kita lihat ayat ini, saudara, dalam Matius 5 ayat yang ketiga firman Tuhan, ya. Tuhan Yesus mengucapkan poin pertama dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena kerajaan surga adalah milik mereka. Saya mau mengajak kita untuk memperhatikan kata miskin ini, ya, yang dipakai di sini. Ya. Dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu, ada dua kata yang dipakai untuk kata miskin. Yang pertama adalah pentikros. Pentikros artinya miskin, tapi dia masih memiliki sedikit uang. Masih adalah uangnya gitu ya. Mungkin masih ada 1.000, 2.000 lah di dompet gitu ya. Dia miskin tapi masih ada. Masih ada uangnya di dompet. Kata yang kedua adalah tokos, artinya miskin juga, tapi tokos itu sama sekali tidak punya apa-apa, ya, kosong blong, nggak punya apa-apa, nggak ada koin apapun di dalam dompetnya, itu tidak ada, ya. Nah, mari kita melihat penggunaan dari kedua kata ini. Di dalam Lukas 21 yang kita sudah baca tadi, kita lihat di dalam ayat 2 dan ayat yang ketiga. Lukas 21 ayat 2. Dan dia melihat juga seorang janda miskin, kata yang dipakai di situ pentikros, yang sedang memasukkan 2 lepton di sana atau 2,5 dinar ya. Ya. Kita anggap saja dia punya 2 koin, mungkin koin 1.000-an, mungkin misalnya begitu ya. Nah, kita anggap saja begitu. Tapi masih ada uangnya. Dia miskin di situ tapi masih ada uangnya. Ya. Kemudian ayat 3, dan dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Nah, di sini dipakai kata miskin, di situ dipakai kata tokos. Jadi, waktu di ayat 2 itu masih ada uangnya. Dia miskin, tapi masih ada uangnya. Tapi di dalam ayat yang ketiga, dia miskin, tapi tokos. Sudah habis, tidak ada lagi uangnya sama sekali. Habis bis kosong melompong begitu ya. Nah, jadi itu adalah contoh pemakaian kedua kata ini. Nah, di dalam Matius 5 ayat yang ketiga yang kita baca tadi, berbahagialah orang yang miskin dalam roh karena kerajaan surga adalah milik mereka. Miskin di situ dipakai kata tokos. Tokos tadi itu apa? Nol ya. Benar-benar tidak ada apa-apa lagi. Jadi kalau dikatakan bahwa berbahagialah orang yang miskin di dalam roh, berarti orang yang tokos di dalam roh, dia itu nol di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa dia sombongkan di hadapan Tuhan, itu tidak ada. Nggak punya modal sama sekali di hadapan Tuhan, tuh nggak punya modal, nol. Gitu ya. Artinya dia itu memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan.
Orang yang miskin di hadapan Tuhan, orang yang miskin di dalam roh itu, dia memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan untuk dia berkata itu, Tuhan, saya orang berdosa. Itu orang yang nol di hadapan Tuhan, orang yang tokos dalam rohnya. Dia bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, saya orang yang berdosa. Ya. Ini benar-benar memerlukan kerendahan hati. Memerlukan hati kita itu, jiwa kita itu, roh kita itu tersungkur di hadapan Tuhan. Tuhan, saya ini nol, saya ini berdosa. Tidak gampang loh, saudara ya. Kenapa? Kita kepada sesama manusia saja kan, kalau kita salah kan, pikir gampang mau minta maaf, iya kan? Bilang, iya saya salah, maafkan saya. Tidak semudah itu di hadapan manusia loh. Iya kan? Nah, buktinya aja misalnya kalau apa? Kalau ada orang yang pinjam uang kan sama kita misalnya. Giliran kita mau tagih, dia lebih galak lagi daripada kita. Ya kan? Nggak ada kerendahan hatinya. Iya, saya belum bisa bayar, saya cicil ya, apa begitu. Enggak. Ya, entah dia lebih galak daripada kita atau dia kabur. Ya kan? Nah, bagaimana kita berdiri di hadapan Tuhan dengan rendah hati dan kita bilang, Tuhan, saya orang berdosa. Ya, itu memerlukan kerendahan hati. Tapi orang yang berani berkata kepada Tuhan, ya, orang yang berani berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya orang berdosa, rendah hati. Itu orang yang miskin di dalam roh. Firman Tuhan katakan, orang yang seperti itu orang yang diberkati. Tokos dalam roh, miskin dalam roh artinya memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan untuk berkata, Tuhan, saya memerlukan Engkau untuk pengampunan dosa-dosa saya. Nah, ini perlu kerendahan hati. Alkitab mengajarkan kita harus datang kepada Tuhan dan Tuhan, saya perlu Engkau untuk mengampuni dosa-dosa saya. Tapi kalau agama-agama dunia itu kan mengajarkan lain tuh. Kita punya dosa apa ya, kita tumpuk amal banyak-banyak supaya tutup itu dosa kan begitu. Itu sebenarnya sombong di hadapan Tuhan itu kalau seperti itu. Kita buat banyak kebaikan untuk tutup kita punya dosa. Itu kan sama seperti kalau bisul itu kan. Bisul itu cara diobatinya bagaimana? Kan harus dikorek, dibuang. Dibersihkan, dikasih antiseptik, tidak enak memang. Tapi kalau bisul itu tidak bisa diobati itu dengan cara apa? Kita tumpuk plester banyak-banyak. Tidak bisa. Ya. Biar tumpuk plester banyak-banyak itu bisul itu nanah itu bakteri segala macam itu masih ada di situ. Tidak pergi kemana-mana, malah makin meradang dia, makin merusak ya, makin merusak jaringan-jaringan kulit dan segala macam di tubuh kita. Jadi perlu rendah hati. Kita harus rendah hati untuk datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa-dosa saya. Artinya miskin di dalam roh itu kita punya kerendahan hati di hadapan Tuhan untuk berkata, Tuhan, hanya Engkaulah jalan saya untuk masuk ke surgamu. Surga itu punyanya Tuhan, bukan punya manusia. Jadi untuk masuk ke surga itu tidak bisa itu menurut aturan-aturan manusia, itu tidak bisa. Harus menurut aturannya Tuhan. Jadi kalau kita mau masuk ke surga, ya harus datang kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah jalannya. Karena Tuhan sudah kasih jalan. Ya kan Tuhan Yesus katakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan. Jadi kalau mau masuk surga harus ikut jalan yang ditentukan oleh surga itu, yaitu Yesus Kristus. Sama seperti kalau misalnya kita mau pergi ke Amerika. Ya, kita sudah punya paspor misalnya kan, kita perlu apa? Visa, ya kan? Visa itu bukan Republik Indonesia yang mengeluarkan, ya kan? Visa untuk kita masuk ke Amerika itu visa dari Amerika. Amerika yang menentukan kita akan dapat visa atau tidak. Kita boleh berusaha, kalau dia tidak kasih ya tidak bisa. Ya kan?
Seperti itu. Jadi hanya Engkaulah jalan saya untuk masuk ke surga. Itu adalah ucapan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Itu adalah pengakuan kita, kan, kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan kita sebagai manusia. Ya. Kalau kita masih pikir cara lain untuk masuk surga, ya cara-cara lain untuk menutup dosa-dosa kita, sebenarnya kita ini orang yang sombong. Ya. Orang yang sombong di hadapan Tuhan. Kita tidak mau mengakui dosa di hadapan Tuhan, kita ini sebenarnya sombong di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, berbahagialah, diberkatilah orang yang miskin di dalam roh. Orang yang di hadapan Tuhan itu yang rendah hati yang seperti ini. Itu orang yang diberkati. Ya. Bapak Ibu, mari kita ingat maksud dari kedatangan Yesus. Lukas 5 ayat 31-32, Yesus berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi memang Tuhan Yesus sudah mengatakan, ya, dia datang itu bukan untuk orang yang sombong, untuk orang yang kaya, merasa diri bisa di hadapan Tuhan. Dia datang untuk orang yang miskin di dalam roh. Dia datang untuk orang yang sakit, katanya. Karena orang yang sakit itu yang perlu dokter, perlu tabib. Apalagi di dalam ayat 32 itu Tuhan Yesus menekankan di situ. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Dia datang untuk orang yang miskin di dalam roh, orang yang berani nol di hadapan Tuhan. Supaya dia memperkaya mereka. Ya. Miskin di dalam roh. Mengapa Tuhan memandang hal itu penting? Ada 3 poin yang bisa saya sharingkan di sini, Bapak Ibu. Tuhan memandang miskin di dalam roh itu penting karena apa? Karena kesalehan manusia tidak berharga di mata Tuhan. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jangan kita pakai ukuran kesalehan itu ukurannya kita. Kesalehan manusia itu tidak berharga di mata Tuhan. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi kain kotor, kalau kita melihat kata kain kotor di sini bukan apa ya? Itu bukan kain rombeng-rombeng, gombal apa begitu yang sudah buat lap kaki juga sudah tidak berharga lagi kita buang, ya. Tapi kain kotor di sini ini diasosiasikan dengan kain yang tercemar darah, ya. Darah ini apa, datang bulan, ya. Itu kain kotor di situ, itu maksudnya. Ya. Kenapa? Karena itu najis, ya. Itu menjadi kotor, itu menjadi najis, ya. Kita ingat salah satu peraturan di dalam hukum Taurat itu kalau perempuan yang sedang datang bulan itu najis, dia tidak sembahyang, begitu ya kan. Nah, seperti itu. Makanya Rahel itu, ya. Rahel itu ketika dia mencuri terafim bapaknya itu kan, dia dudukin, dia sembunyikan. Bapaknya siapa ini, Laban itu kan, cari-cari di mana nih terafim saya. Rahel tidak mau bangun, dia bilang dia sedang datang bulan, begitu ya. Karena dia tahu bapaknya tidak akan cari di situ. Nah, seperti itu ya. Jadi najis ini untuk menekankan betapa tidak sucinya
betapa najisnya segala kesalehan kita itu. Kita punya amal, kita punya kebaikan, kita punya yang dikenal orang, wah dia itu sosial dan sebagainya. Itu di hadapan Tuhan itu najis, tidak berharga. Tidak bisa kita tumpuk, kita punya amal kebaikan itu untuk dapat surganya Tuhan, itu tidak bisa. Tidak ada harganya bagi Tuhan, ya. Ya. Ini satu kalimat yang disampaikan oleh Charles Spurgeon, beliau seorang hamba Tuhan, seorang pengkhotbah yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Dia berkata, ada orang yang berkata, saya ini secara moral ini baik, ya, saya punya moral baik. Saya sudah melakukan semua hukum yang ada di negeri, ya, saya taat hukum negara apa semua saya taat. Dan jika ada sesuatu yang lain pun yang harus dilakukan, saya akan lakukan. Saya hanya akan makan ikan pada hari Jumat. Saya akan melakukan puasa gereja, semua gereja suruh puasa macam-macam apa saja saya lakukan, ya. Itu akan saya lakukan jika itu akan menyelamatkan saya. Spurgeon mengatakan, oh tidak Pak, itu tidak akan menyelamatkanmu. Perbuatan baikmu tidak baik untuk apa-apa. Ya, your good works are good for nothing. Ya, perbuatan baikmu itu tidak berarti apa-apa. Ya, seperti itulah Tuhan memandang. Ya, bahwa kesalehan kita, perbuatan kita itu tidak ada artinya apa-apa di hadapan Tuhan. Tidak bisa kita membanggakan itu. Tidak bisa kita menabung itu, ya, untuk urusan kekekalan. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, mengapa Tuhan memandang penting miskin di dalam roh? Karena Tuhan benci ritual tanpa keadilan. Amos 5:21-24. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Bapak Ibu, kita dalam kehidupan beragama, ya, kita bisa gampang sekali cenderung jatuh ke dalam kegiatan agama, upacara-upacara agama, ya, ritual-ritual, ya, bikin perayaan ini, bikin perayaan itu, bikin acara ini, acara itu, bikin program ini, program itu, bikin kebaktian ini, bikin kebaktian itu. Tetapi hati kita kemudian hilang. Kita hanya terputar di dalam seremoni, acara, ritual, sibuk dengan segala pernak-pernik kegiatan peribadatan. Hati kita terhilang, lalu kita tidak menjadi pelaku keadilan. Kita sibuk dengan ritual, kita sibuk dengan seremoni perayaan, kita tidak menjadi pelaku keadilan, kita tidak menjadi pelaku kebenaran. Tuhan katakan, aku membenci menghinakan perayaanmu. Aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Kalau kamu mempersembahkan korban, aku tidak suka. Kamu mempersembahkan ternak yang tambun, aku tidak mau lihat. Yang Tuhan inginkan adalah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Jangan kita sibuk dengan kegiatan peribadatan, tetapi kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Kita harus berhati-hati. Ya, jadi benar-benar kalau kita itu beribadah kepada Tuhan itu, ya, itulah yang firman Tuhan katakan, ya. Tuhan tidak melihat penampilan luar. Ya, the outer appearance itu Tuhan tidak lihat.
Ya. Hebatnya kita punya alat musik, bagusnya kita punya kor, ya. Itu dekorasi, apalagi kalau kita bisa beribadah, bisa beribadah dalam gedung gereja, ya. Kita punya bunga-bunga banyak, dekorasi indah apa di dalam gereja, kursi yang bagus, ya, mimbar yang bagus. Saya pernah, waktu saya mahasiswa, Bapak Ibu, saya pernah dari sekolah Alkitab kami pergi kor di satu gereja di Jakarta. Wih, itu karpetnya itu tebal sekali, Bapak Ibu. Itu kalau injak karpet itu, ya, itu sepatu itu tenggelam di dalam karpet itu. Mimbarnya itu wah, megah sekali dari kayu merah itu, dan ukirannya aduh bagus sekali. Saya terpana, saya belum pernah masuk ke gereja yang seperti itu. Tapi itu Tuhan tidak pandang. Tuhan tidak akan pandang semua itu. Kami nyanyi itu jadi itu gayanya itu kayak apa ya? Kayak Koloseum gitu kalau Bapak Ibu ingat, ya. Jadi teatrikal gitu. Jadi dia bentuknya agak lingkaran gitu, terus jadi kami itu di atas jemaat itu, di balkon itu bertangga-tangga. Jadi waduh, akustiknya luar biasa. Kami nyanyinya di situ. Kami yang nyanyi aja sampai seneng banget dengar suara kami sendiri. Ih, bagus ya, keren gitu. Tapi itu Tuhan tidak pandang. Tuhan tidak suka. Dan Tuhan akan menghinakan dan Tuhan akan membenci perayaan-perayaan kita kalau ibadah-ibadah kita yang sehebat itu. Kalau apa? Kalau kita tidak menjadi pelaku kebenaran dan keadilan dalam kehidupan. Kita cuma menjalankan ritual, tapi hati kita itu kosong. Hati kita itu jahat. Hati kita itu keji. Ya. Wahai pengusaha-pengusaha, ya, yang kasih banyak persembahan untuk gereja, tapi karyawannya miskin, susah. Tuhan benci. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mencintai kebenaran dan keadilan. Jangan kita hilang dalam ritual, dalam seremoni. Sekali lagi, tapi kita tidak menjadi pelaku kebenaran dan keadilan. Kita punya ritual, kita punya acara-acara ibadah, program-program gereja, apa semua. Tuhan hinakan, firman Tuhan katakan. Yang berikut, yang ketiga, Bapak Ibu. Mengapa Tuhan menganggap penting itu miskin di dalam roh itu? Karena Tuhan benci kurban tanpa pertobatan. Yesaya 1 ayat 11 dan 15. Untuk apakah kurbanmu yang banyak bagiku, firman Yahweh, aku sudah kenyang dengan persembahan bakaran domba-domba jantan dan lemak dari ternak-ternak yang gemuk dan darah lembu-lembu jantan dan domba-domba dan kambing-kambing jantan tidaklah aku menginginkannya. Dan pada saat engkau menadahkan tanganmu, aku akan menyembunyikan mataku darimu. Juga pada saat engkau memperbanyak doa, aku tidak akan mendengar tanganmu penuh dengan darah. Tuhan benci kurban tanpa pertobatan. Kalau kita kasih persembahan banyak kepada Tuhan, ya, Tuhan katakan, aku tidak menginginkannya. Kita kasih persembahan banyak kepada Tuhan, tapi tangan kita penuh darah. Kita menjadi pelaku kejahatan. Pada waktu kita berdoa, Tuhan tidak mau dengar. Kita kasih persembahan banyak. Tapi kita tidak melakukan firman Tuhan. Kita berdoa, Tuhan tidak mau dengar. Ya. Tuhan benci kurban tanpa pertobatan. Yang Tuhan lihat itu apa? Keadaan roh dan jiwa kita. Yang Tuhan mau lihat itu
Kita ini datang sama Tuhan ini dengan miskin di dalam roh atau tidak? Jangan kita sogok Tuhan dengan segala sesuatu. Jangan kita sogok Tuhan, itu tidak berhasil. Ya, tidak bisa. Harus ada pertobatan. Harus ada hati yang nol di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Ya. Contoh orang yang tidak miskin di dalam roh kita bisa lihat dalam Lukas 18. Kita tadi sudah baca ya. Ayat 11-12. Orang Farisi itu sambil berdiri mendoakan hal-hal ini baginya. Ya Elohim, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak seperti orang-orang kebanyakan. Serakah, tidak jujur, pezina, ataupun pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali sepekan, aku memberikan persepuluhan segala sesuatu sebanyak yang aku dapatkan. Ya. Bapak Ibu ingat ini ya, bacaan kita tadi ya. Ada 2 orang yang pergi ke dalam bait suci untuk berdoa. Yang satu orang Farisi. Yang orang Farisi ini berdoa begitu. Ya Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Aku ini tidak seperti orang-orang lain. Orang lain itu serakah, tidak jujur, pezina, pemungut, seperti pemungut cukai ini. Nah, ini yang di sebelahku ini. Ya. Tapi aku ini berpuasa 2 kali seminggu loh Tuhan, Senin Kamis loh Tuhan aku puasa. Aku kasih persepuluhan loh. Semua yang saya, pokoknya apa yang saya dapat saya kasih persepuluhan. Saudara, bukan persepuluhan itu yang salah. Ya. Bukan puasa itu yang salah, tapi sikap kita. Ya, ketika kita sudah kasih persepuluhan, kita puasa, kita saat teduh, kita hidup jujur, terus kita sombong. Tuhan, saya ini tidak seperti orang itu loh Tuhan. Saya udah kasih persepuluhan. Masa Tuhan tidak hitung? Saya ini berdoa, masa Tuhan tidak jawab? Saya tidak seperti orang lain loh Tuhan. Saya ini lebih baik daripada orang itu. Orang itu tuh kayak gitu hidupnya. Saya ini enggak gitu loh Tuhan. Ini orang yang tidak miskin di dalam roh. Ini orang yang sombong di hadapan Tuhan ini. Ya. Yang berikut. Kita lihat. Tetapi orang yang miskin di dalam roh ini seperti si pemungut cukai itu. Lukas 18 ayat 13. Si pemungut cukai itu berdiri dari jauh. Bahkan tidak ingin matanya diangkat ke langit. Dia tidak sanggup angkat wajahnya, dia tidak sanggup angkat matanya. Dia datang, dia masuk ke dalam bait suci, dia tunduk. Dia tunduk, tidak bisa dia menghadap ke langit, tidak bisa. Dia tunduk, sebaliknya dia memukul-mukul dadanya sambil berkata, ya Elohim, biarlah kepadaku yang berdosa ini diperdamaikan. Dia datang kepada Tuhan dan dia nol. Ya Tuhan, ampunilah aku orang yang berdosa ini. Perdamaikanlah aku dengan Engkau ya Tuhan. Dia tunduk. Seperti inilah orang yang miskin di dalam roh. Ya. Firman Tuhan katakan ada upah bagi yang miskin di dalam roh. Lukas 18 ayat 14. Aku berkata kepadamu orang ini pulang ke rumahnya. Si pemungut cukai tadi. Aku berkata kepadamu orang ini pulang ke rumahnya dengan dibenarkan lebih daripada yang itu. Dibenarkan lebih daripada si orang Farisi itu yang berdoa tadi. Dengan sombong itu. Sebab setiap orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan dan yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Kita lihat di dalam Matius 5 ayat 3b, berbahagialah mereka yang miskin di dalam roh, kerajaan surga adalah milik mereka. Orang yang miskin dalam roh itu, upahnya itu apa? Upahnya adalah kerajaan surga. Surga itu milik mereka. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Tuhan sangat menghargai. Tuhan sangat meninggikan orang yang mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Saya mencoba memikirkan
lebih jauh apa yang dimaksudkan dengan pemilik kerajaan surga. Orang yang miskin di dalam roh itu mereka adalah pemilik kerajaan surga. Dalam Wahyu 3:21 dikatakan, siapa yang menang, aku akan mengaruniakan kepadanya untuk duduk bersama aku di tahtaku, sebagaimana aku pun menang dan duduk bersama Bapakku di tahtanya. Saudara, kalau kita ini orang yang miskin di dalam roh, kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, nol kita di hadapan Tuhan. Tuhan bilang apa di sini? Wahyu 3:21. Kita akan duduk bersama Dia di tahtanya. Di surga, kita bukan cuma sekedar masuk surga, saudara. Haleluya. Masuk surga dan kita duduk di tahtanya. Bersama-sama dengan Bapakku di tahtanya. Dan Yesus katakan ya. Wahyu 22 ayat 3-5. Dan setiap kutub tidak akan ada lagi di surga. Dan tahta Elohim dan anak domba akan ada di dalamnya. Itu di mana? Di surga. Dan para hambanya akan beribadah kepadanya. Di surga kita beribadah kepada Tuhan. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya ada pada dahi mereka. Dan malam tidak akan ada di sana dan mereka tidak mempunyai kebutuhan akan lampu dan sinar matahari karena Yahweh Elohim menerangi mereka dan mereka akan memerintah untuk selama-lamanya. Orang yang miskin di dalam roh itu bukan cuma sekedar dia pemilik kerajaan surga, tapi Wahyu 3, Wahyu 22 mengatakan dia memerintah, dia duduk di tahta bersama dengan Kristus, bersama dengan Tuhan Bapa. Dan mereka memerintah untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, jangan kita pikir, ya ini nanti kalau kita masuk surga. Nanti di dalam kekekalan. Aduh Bapak Ibu ya, berapa jauh kekekalan dengan kefanaan ini. Berapa jauh. Tidak jauh Bapak Ibu. Surga itu dekat. Amin. Surga itu dekat sekali dengan kita. Jaraknya berapa lama? Berapa jauh? Jaraknya cuma 1 hembusan nafas. Kekekalan itu, surga itu. Cuma 1 hembusan nafas. Ya. Kita hembus nafas terakhir terus putus, kita langsung ada di kekekalan. Kalau kita adalah milik Kristus, orang-orang yang percaya kepada Kristus, kekekalan kita adalah langsung apa? Duduk bersama dengan Kristus di tahtanya. Memerintah selama-lamanya di surga. Itu dekat sekali. Jadi dalam hidup kita di dunia ini benar-benar kita harus jaga. Lain hal kalau kita bukan milik Kristus ya. 1 tarikan napas, putus, masuk di dalam kekekalan, tapi tidak di dalam kerajaan surga. Ya. Tidak di dalam kerajaan surga. Itu kekekalan yang lain, di mana hanya ada ratap tangis dan kertak gigi, firman Tuhan katakan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perenungan kita pada pagi hari ini mau mengajak kita untuk kembali mengingat poin pertama yang Tuhan khotbahkan dalam khotbah di bukit. Poin yang penting, yaitu diberkatilah orang yang miskin di dalam roh. Diberkatilah orang yang mau datang kepada Tuhan dengan nol. Bapak Ibu, diberkatilah orang yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku adalah orang berdosa. Aku membutuhkan Engkau untuk mengampuni dosaku. Aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri untuk terlepas dari kutuk dosa dan maut. Aku memerlukan Engkau untuk jalanku masuk ke dalam surga milikmu. Bapak Ibu yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, saudara-saudaraku seiman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kondisi roh dan jiwamu miskin di dalam roh itu selalu
menjadi karakter batinmu di hadapan Tuhan. Bahwa hanya Tuhanlah harta abadimu. Jangan engkau mencari keberkatan, kebahagiaan pada hal-hal yang eksternal. Tapi carilah kebahagiaan dan keberkatan di dalam kemiskinanmu di hadapan Tuhan. Bukan manusia yang akan membahagiakan engkau. Bukan manusia yang akan memberkati engkau. Bukan hartamu yang akan membahagiakan engkau. Tetapi Tuhan sendiri yang akan membahagiakan engkau, memberkati engkau. Bukan pencapaian-pencapaianmu yang memberkati engkau. Jangan mengidentifikasikan diri dengan segala sesuatu yang eksternal. Identifikasikan diri dengan Kristus. Segala sesuatu yang lain seperti kata firman Tuhan, jadikan itu sampah. Bagi saudara-saudara yang belum menerima Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidupmu. Bagi saudara-saudara yang belum mengenal Tuhan Yesus. Yang masih mencari jalanmu untuk lepas dari kutuk dosa dan maut. Yang masih mencari jalanmu untuk masuk ke dalam surganya Tuhan. Hari ini adalah hari penyataan Tuhan bagimu. Tuhan ingin menyelamatkan engkau dan Tuhan sanggup menyelamatkan engkau. Jangan kau tertipu dengan ajaran-ajaran dunia bahwa Tuhan bisa disuap. Tuhan bisa disuap dengan perbuatan baikmu. Tuhan bisa disuap dengan kurbanmu, dengan uangmu yang banyak-banyak, persembahanmu yang banyak-banyak kepada Tuhan. Bagi Tuhan, semua itu tidak ada artinya. Itu bahkan adalah kenajisan di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan Yesuslah yang memenuhi ukuran surga, yang memenuhi kriteria surga, yang bisa membawa engkau kepada surga. Keselamatan dan pembebasan. Jika saudara belum pernah menerima Yesus dalam hidupmu, jika engkau mau menerima Yesus dalam hidupmu, jika engkau mau menerima keselamatan itu, mari berdoalah demikian. Tuhan Yesus, saya datang kepadamu. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya membutuhkan-Mu untuk menyelamatkan saya dari murka Elohim, dan bebaskanlah saya dari kutuk oleh karena dosa-dosa saya. Ampunilah saya dan sucikanlah saya dengan darah-Mu. Saya membuka pintu hatiku bagi-Mu dan menerima Engkau Yesus sebagai penebus Tuhan dan juru selamatku. Saya percaya Engkau mati di salib untuk dosa-dosaku dan Engkau telah membayar harga bagiku dengan darah-Mu. Saya menyerahkan kendali hidupku kepadamu. Penuhilah saya dengan Roh Kudus dan Engkau memimpinku. Saya percaya dan berterima kasih untuk keselamatan dari-Mu. Dan karena sekarang saya menjadi bagian dari keluarga Tuhan dan masuk dalam kerajaan-Mu. Amin. Kiranya saudara diberkati. Saya mohon kesediaan Bapak Pendeta untuk bisa memimpin kita dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Baik, apakah ada yang ingin didoakan atau pokok doa yang ingin kita doakan pagi ini? Oke ya, kalau baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan, bagian yang sangat penting yang mengingatkan kami betapa pentingnya untuk menjadi orang yang miskin di dalam roh, yang merasa bahwa kami tidak layak di hadapan Tuhan, kami adalah orang berdosa, kami adalah orang yang miskin semiskin-miskinnya, kami tidak memiliki apapun,
oleh karena semua yang kami miliki adalah milik-Mu. Bahkan nafas kami pun adalah milik-Mu. Hidup kami sepenuhnya adalah milik Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau ada waktu-waktu dalam hidup kami menyombongkan diri. Kami menganggap diri kami sebagai orang yang penting, sebagai orang yang hebat, sebagai orang yang pintar, sebagai orang yang kuat. Padahal kami sesungguhnya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Pagi ini kami diingatkan bahwa kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan Tuhan sepenuhnya. Kami membutuhkan Yesus untuk mengampuni dosa-dosa kami dan untuk melayakkan kami berdiri di hadapan Bapa dan menerima kasih karunia-Nya. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah semua jemaat-Mu. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini memberikan pencerahan akal budi, menguatkan, dan juga menginspirasi setiap kami untuk menjalani hidup dengan bijaksana. Tidak menjadi orang yang sombong, yang arogan, tapi menjadi orang-orang yang rendah hati, karena tanpa Tuhan kami tidak mungkin dapat melakukan apapun. Terima kasih karena Engkau selalu bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau beri. Kami bersyukur untuk Opa Effendi yang boleh dipulihkan kesehatannya. Biarlah Tuhan terus menguatkan dia dan menyehatkan dia dalam menjalani hari-hari yang ada di depan. Dan semua orang tua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan kesehatan, juga sukacita, damai sejahtera yang melimpah dalam hidup mereka. Berkati kami semua dalam pekerjaan kami, buat kami berhasil ya Tuhan, dengan apapun yang kami usahakan, kiranya Tuhan memberikan pertumbuhan, apapun bidang pekerjaan, bidang usaha yang kami jalani, kiranya Tuhan memberkati. Berkatilah semua anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan, buatlah mereka berhasil ya Tuhan dengan pendidikannya, biarlah studi mereka boleh mereka jalankan dengan sebaik-baiknya, dan mereka dapat menjadi orang-orang yang menguasai bidang yang saat ini mereka tekuni. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, berkati bangsa kami, berkati rakyat Indonesia, berikan kesejahteraan, berkati secara khusus pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para gubernur, para bupati, wali kota, camat, kepala-kepala desa, bahkan sampai RT RW. Tuhan berkati semuanya, aparat hukum, baik para hakim, jaksa, kepolisian, berkati Tuhan. Biarlah bangsa ini boleh mengalami kemakmuran oleh karena hidup takut akan Engkau. Secara khusus Tuhan kami mau berdoa untuk perdamaian di Ukraina. Tuhan kiranya Engkau bertindak. Hati raja-raja ada di dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan yang menjamah Presiden Putin agar dia menghentikan aksinya, membombardir dan ingin menguasai Ukraina. Kami berdoa untuk rakyat Ukraina supaya Tuhan Engkau melawat mereka, menghibur, menguatkan, dan juga menjagai masa depan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami sepenuh-penuhnya ke dalam tangan-Mu. Berkati kami Tuhan di hari-hari yang ada di depan. Kami alaskan doa syafaat kami ini dengan doa Bapa kami sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama kita. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kembali kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 27. Kita nyanyikan ayat yang keempat dan bahasa Inggrisnya. Temponya dikurangi sedikit. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai respon kita dan komitmen kita di hadapan Tuhan. Sebagaimana adaku, celaka, buta, dan keluh, kita datang kepada Tuhan, menjadi miskin di dalam roh, nol di hadapan Tuhan, dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku memerlukan-Mu. Segala apa yang aku perlu, aku dapat di dalam diri-Mu. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Sebagaimana adaku, celaka, buta, dan keluh, segala apa yang perlu ku dapat dalam diri. Just as I am, thou wilt receive, will welcome, pardon, cleanse, relief, because thy promise I believe, fullness of God I come. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera bagi saudara-saudara, juga kasih beserta iman dari Elohim, Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Anugerah beserta semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kekekalan. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji
saat teduh bagi kita. Amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Shalom untuk kita semuanya. Shalom.